Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton sampai akhir apa yang sebenarnya terjadi. Angin malam berhembus pelan, membawa debu dan aroma aspal basah. Jam menunjukkan pukul 23.40. Lampu jalan hanya menyala sebagian, menyisakan bayangan-bayangan panjang yang menghantui trotoar dan semak di pinggir jalan. Serka Ayu, seorang prajurit wanita TNI dari Satuan Tempur Kodam Jaya, baru saja menyelesaikan tugas malamnya. Tubuhnya letih, ransel kecil menggantung di bahu, dan langkahnya menyusuri jalan sempit yang menjadi jalur pintas ke rumah dinasnya. Namun matanya tetap awas. Dunia malam terlalu berisik dalam diamnya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar jeritan pria yang memecah kesunyian. "Tolong! Ampun, tolong!" Tanpa pikir panjang, Ayu menoleh cepat. Di ujung jalan, samar terlihat seorang pria terkapar di tanah, dikerumuni 3 sosok berbadan besar. 2 di antaranya membawa senjata tajam, 1 lagi terlihat memegang rantai besi. Ayu merogoh ponsel di saku seragamnya, tapi sinyal hilang. Sekeliling sunyi. Ia mendekat perlahan, menyelinap di balik pohon sambil mengamati. "Dompetmu mana? Hah? Atau nyawamu melayang sekarang?" bentak salah satu preman sambil menempelkan pisau ke leher korban. Korban menggigil, suaranya nyaris tak terdengar. Saya nggak punya uang, Bang, cuma gaji harian." Darah Ayu mendidih. Tak ada waktu untuk menunggu bantuan. Ia menarik napas panjang dan melangkah ke tengah jalan, menantang mereka dengan sorot mata tegas. "Hentikan sekarang juga," teriaknya lantang. Ketiga preman sontak menoleh. Salah satunya mengerutkan kening. "Siapa lo? Cewek? Cari mati." Ayu berdiri tegak, wajahnya dingin. "Saya Serka Ayu, prajurit TNI aktif. Kalian berhenti sekarang, atau saya lumpuhkan kalian di tempat." Tawa kasar menggema di udara. "Hah? Prajurit? Sendirian? Dasar sok jagoan." Salah satu preman maju, mengayunkan rantai ke arah Ayu. Tapi dengan cekatan, Ayu menangkisnya menggunakan tas ransel, lalu menghantam perut pria itu dengan lututnya. Preman pertama jatuh mengerang. Namun 2 preman lainnya langsung menyerang bersamaan. Ayu mencoba melawan, tendangannya mengenai 1 di antara mereka, tapi tubuhnya tak sekuat 3 pria sekaligus. Sebuah pukulan keras menghantam pipinya, diikuti sabetan pisau yang nyaris mengenai lengannya. Ayu mundur, napasnya terengah. Luka di pelipis mulai mengalirkan darah. "Ayo, hajar aja dia sekalian," teriak preman ketiga. Tendangan dan pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh Ayu. Dia bertahan sebisa mungkin, namun jumlah lawan dan senjata tajam membuatnya kewalahan. Tubuhnya terhempas ke aspal, darah mengalir di pelipis, siku, dan lututnya. Tapi pandangannya tetap menatap tajam. Korban yang semula terkapar kini menyaksikan adegan itu dengan gemetar. Dia menangis dalam ketakutan, namun matanya berkaca-kaca melihat keberanian wanita yang bahkan tak mengenalnya. Meski terjatuh, Ayu tak menyerah. Dengan tubuh gemetar, dia bangkit lagi, menahan rasa sakit luar biasa di rusuknya. Suaranya lirih tapi tegas. "Kalian pikir saya takut mati? Selama rakyatku masih diancam, saya akan berdiri." Preman-preman itu terdiam sejenak, terkejut dengan keteguhan Ayu. Tapi rasa takut belum merasuk ke dalam diri mereka. Salah satu dari mereka mengayunkan kembali rantai, membuat Ayu roboh lagi. Lampu kendaraan mendadak menerangi jalanan. Seorang pengendara melintas, lalu berhenti melihat tubuh berseragam TNI terkapar berlumuran darah. Tanpa ragu, pengendara itu memutar balik motornya dan memanggil bantuan. Namun pada titik ini, Ayu sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya bersimbah darah. Di antara keheningan, hanya suara nafasnya yang masih berat, pertanda nyawa itu masih bertahan. Fajar baru menyingsing di langit Jakarta. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi markas Komando Batalion Infanteri 203 mulai ramai. Suara derap sepatu, teriakan perintah, dan hiruk-pikuk aktivitas pagi memenuhi halaman.
Namun pagi itu tak berjalan biasa. Sebuah kabar telah membuat seluruh barak terdiam. Seorang prajurit wanita ditemukan bersimbah darah di pinggir jalan semalam. Dan prajurit itu bukan orang asing. Dia adalah Serka Ayu, salah satu anggota terbaik di kesatuan. Letkol Rangga, komandan batalion, berdiri kaku di depan layar monitor ruang briefing. Tangannya mengepal, matanya menatap foto yang terpampang. Serka Ayu, tergeletak dengan seragam berlumur darah dan wajah lebam, tertangkap kamera warga yang menolong. Siapa yang berani menyentuh prajurit saya seperti ini? Suaranya dingin, namun menggetarkan ruangan. Salah satu staf logistik maju perlahan. Laporan sementara, Pak. Ada 3 pelaku. Mereka bersenjata tajam, diduga kelompok begal yang sudah beberapa bulan ini menghantui wilayah Ciputat dan sekitarnya. Letkol Rangga menghela napas panjang. Saya sudah lama pantau kasus ini. Tapi sekarang mereka menyentuh keluarga kita. Sudah cukup. Sekarang waktunya kita bersihkan jalanan dari bangsat-bangsat malam. Ia berbalik, menatap seluruh perwira yang hadir. Siapkan tim regu inti. Siapkan kendaraan taktis. Koordinasi dengan polsek setempat. Ini bukan operasi sembunyi-sembunyi. Ini penegakan kehormatan. Letnan Ardi, ajudannya yang paling dekat, maju cepat. Siap, Komandan. Kami akan bergerak segera. Apakah kita juga akan siapkan pasukan intel untuk penyamaran? Ya. Kita mulai dari tempat kejadian semalam. Semua CCTV, semua saksi. Saya ingin identitas para pelaku dalam waktu 6 jam. Dan bila perlu, pakai nama saya untuk koordinasi lintas sektor. Saya tak peduli mereka bersembunyi di lubang tikus sekalipun. Sementara itu, di rumah sakit militer, Serka Ayu masih terbaring lemah. Selang infus menancap di tangan, perban melilit kepala dan bahu kirinya yang memar parah. Namun ketika Letnan Ardi datang menjenguk, Ayu perlahan membuka matanya. Ayu, kamu hebat, kata Ardi pelan sambil duduk di sampingnya. Kami semua bangga. Ayu mencoba tersenyum walau sulit. Bagaimana dengan korban yang saya bantu? Dia selamat. Selamat, dan dia berterima kasih padamu. Bahkan dia datang ke markas tadi pagi, membawa ibunya untuk menyampaikan rasa hormat. Ayu menoleh perlahan, air matanya mengalir diam-diam. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya. Tapi kau sudah memicu gelombang besar. Ayu. Sekarang seluruh satuan akan bergerak. Ini bukan lagi tentang satu nyawa, tapi tentang semua warga sipil yang selama ini ketakutan melintasi jalan itu. Pukul 13 siang, konvoi kendaraan taktis TNI bergerak ke arah titik-titik rawan. Pasukan bersenjata lengkap turun, melakukan patroli dan penyisiran. Intel mulai menyamar di pasar, di terminal, dan di gang-gang sempit. Wajah para preman mulai dikumpulkan. Sementara itu, Letkol Rangga berdiri di posko lapangan, menerima laporan dari radio komunikasi. Target 1. Lokasi terdeteksi di belakang pasar lama. Dipastikan salah satu pelaku. Letkol Rangga merespon singkat, tangkap hidup-hidup. Saya ingin mereka mengaku. Dan pastikan tak satu pun dari mereka bisa lari. Operasi besar ini menjadi perbincangan warga. Jalanan yang sebelumnya penuh rasa takut kini dipenuhi wajah-wajah tentara berseragam loreng yang berjaga di setiap sudut. Keamanan mulai terasa, dan teror mulai menghilang. Tapi operasi ini baru permulaan. Para preman belum tahu bahwa yang mereka sakiti adalah simbol kehormatan tentara. Dan kehormatan, bagi seorang prajurit, lebih mahal dari nyawa. Senja mulai turun perlahan, mengubah langit menjadi campuran jingga dan ungu. Di sebuah gang sempit belakang pasar Ciputat, suasana tampak lebih lengang dari biasanya. Para pedagang kaki lima mulai menutup lapaknya lebih awal, dan warga memilih mengurung diri di rumah begitu malam menjelang. Tapi di balik keheningan itu, tim intel TNI mulai bergerak. Berpakaian preman, menyatu dengan warga, mereka menyusuri titik-titik gelap yang dicurigai sebagai sarang begal. Salah satu tim dipimpin langsung oleh Sersan Jalu,
pria muda yang dikenal tajam instingnya dan dingin dalam bertindak. Kita dapat info dari tukang parkir tadi siang, bisik Jalu pada rekannya. Salah satu pelaku biasa nongkrong di belakang bengkel tua. Nama panggilannya Dodi, Parang. Mereka berjalan perlahan, menyelinap dalam gelap, hingga akhirnya suara gaduh terdengar dari sebuah sudut. Gelak tawa, bunyi botol yang dibenturkan, dan umpatan kasar mengalir di udara. Dodi, Parang, sedang duduk bersama dua pria lain. Tubuh mereka dipenuhi tato dan memegang parang yang diletakkan di pangkuan. Kayak nggak ada hukum aja mereka ini, gumam salah satu anggota Intel. Sersan Jalu memberi isyarat dengan tangan. Mereka berpencar, mengepung secara senyap. Dalam hitungan detik, 3 lampu senter menyala serempak, menyilaukan wajah para preman. Jangan gerak. Turunkan senjata. Angkat tangan, teriak Jalu tegas. Tapi Dodi malah tertawa sinis. Tentara sok jago. Di wilayah kami kalian bukan siapa-siapa. Ia meraih parang, hendak mengayun, tapi sebuah tendangan cepat menghantam dadanya. Dua temannya coba kabur, namun telah dihadang. Hanya dalam 2 menit, ketiganya tersungkur di tanah, tangan diborgol, wajah lebam. Di markas sementara, Letkol Rangga mendengarkan rekaman interogasi malam itu. Suara Dodi terdengar serak dan ketakutan. Ngaku. Siapa dalang di belakang semua aksi ini? Suara Jalu menghentak dalam rekaman. Bang, saya cuma disuruh. Yang nyuruh itu si Reza, buaya. Dia bos besar di balik semua begal wilayah selatan. Dia yang bagi senjata, dia yang atur target. Letkol Rangga memutar ulang bagian itu. Matanya menajam. Reza, buaya. Nama itu sudah beberapa kali disebut dalam laporan kriminal, tapi belum pernah bisa disentuh hukum karena licin dan diduga membayar aparat sipil. Kalau dia yang jadi otak, maka kita akan potong kepalanya langsung. Ujar Letkol Rangga lirih namun pasti. Di rumah sakit, Serka Ayu masih menjalani perawatan. Namun kini ada semangat baru di matanya. Ia mulai bisa duduk, meski masih harus dibantu. Saat Komandan Rangga datang menjenguk, Ayu memberi hormat lemah. Maaf, Komandan. Saya belum bisa kembali ke Medan. Letkol Rangga mendekat, duduk di samping ranjang. Jangan minta maaf, Ayu. Kau telah mengajarkan kami bahwa satu tindakan berani bisa mengubah arah perang. Kau sudah memicu semangat kami semua. Ayu tersenyum lirih. Saya cuma nggak tahan lihat orang tak bersalah jadi korban. Saya tahu saya kalah jumlah, tapi saya nggak bisa diam saja. Kau menang, Ayu, jawab Rangga pelan. Karena keberanianmu kini mengguncang jaringan kriminal. Dan kita belum selesai. Di ruang Intel, wajah Reza, buaya, mulai terpampang di layar besar. Rekam jejaknya ditelusuri. Keberadaannya dicurigai di sebuah klub malam eksklusif di bilangan Fatmawati. Operasi malam disiapkan. Tak ada suara. Tak ada media. Tapi semua pasukan tahu, ini adalah perang kecil yang tak boleh gagal. Karena Reza bukan hanya begal. Ia adalah simbol dari ketidakadilan yang merajalela. Dan satu demi satu, simbol itu harus ditumbangkan. Langit malam di atas Jakarta Selatan terasa berat. Awan menggantung rendah seakan ikut menyaksikan rencana besar yang tengah digelar diam-diam oleh pasukan TNI. Di sebuah ruangan rahasia, Letkol Rangga berdiri di hadapan layar proyektor, memaparkan skema penyerbuan kepada tim elit yang sudah bersiap dengan perlengkapan lengkap tanpa atribut resmi. Target utama kita malam ini adalah Reza, buaya. Lokasinya sudah dipastikan di dalam klub malam The Black Lotus. Sumber terpercaya mengatakan dia akan hadir malam ini untuk transaksi senjata dengan kelompok kriminal luar kota, ujar Letkol Rangga tegas. Suaranya mantap, namun tegang. Penangkapan harus bersih, cepat, dan tanpa celah. Tidak boleh ada korban dari warga sipil. Jika Reza lolos malam ini, dia bisa menghilang lagi untuk waktu yang sangat lama. Semua anggota tim mengangguk. Beberapa menarik napas dalam-dalam, menyiapkan mental. Salah satu dari mereka, Sertu Doni,
menatap foto Reza di layar dengan mata menyala. Dia ini bukan cuma kriminal. Dia yang bikin jalanan jadi neraka. Malam ini dia harus jatuh. The Black Lotus, dengan lampu neon merah menyala dan musik berdentum keras, adalah tempat eksklusif yang tak sembarang orang bisa masuki. Tapi malam itu, belasan pasukan khusus TNI menyamar sebagai tamu. Di dalam, Reza, buaya, terlihat santai, dikelilingi anak buah dan 2 wanita penghibur. Ia tertawa keras, mengangkat gelas, tak tahu bahwa detik-detik kebebasannya tinggal hitungan menit. Sersan Jalu, yang menyamar sebagai bartender, mengaktifkan alat pengacak sinyal di bawah meja bar. Sementara di luar gedung, mobil lapis baja tanpa tanda khusus mulai mengepung lokasi. Jam menunjukkan pukul 22.47. Letkol Rangga berbicara lewat radio kecil di telinga. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jalan. Tiba-tiba musik berhenti. Lampu mati. Kepanikan mulai menyeruak. Dalam gelap, suara sepatu bot berat menggema, diiringi teriakan tegas. TNI. Jangan bergerak. Semua tiarap. Lampu taktis menyala menyilaukan. Dalam hitungan detik, Reza yang hendak melarikan diri tertangkap oleh sertu Doni yang menerjang dari belakang. Jangan bergerak, Reza, bentaknya sambil menodongkan senjata. Reza sempat melawan, tapi pukulan keras di bahunya membuatnya tersungkur. Tangannya diborgol. Wajahnya pucat, tak percaya dia ditangkap oleh pasukan berseragam. Siapa lo? Polisi, gumam Reza marah. Sertu Doni mendekat, menunduk, lalu berkata dengan nada dingin, kami TNI. Dan kau sudah kelewat batas. Kabar penangkapan Reza menyebar cepat meski tidak diumumkan resmi. Media sosial mulai memuat potongan video amatir suasana keributan di sekitar The Black Lotus. Banyak yang berspekulasi, tapi satu hal pasti, malam itu kota terasa sedikit lebih aman. Di markas, Letkol Rangga memandangi ruangan interogasi dari balik kaca satu arah. Di dalam, Reza tampak tak lagi arogan. Kepalanya menunduk, peluh membasahi pelipisnya. Kau pikir bisa terus sembunyi di balik uang dan kekuasaan, kata Rangga saat masuk ke ruangan. Reza mendongak, menatap tajam. Kalian gak akan bisa basmi semua. Aku cuma bagian kecil. Di atas aku, masih ada yang lebih besar. Letkol Rangga hanya tersenyum dingin. Maka kami akan cari yang di atasmu. Tapi dimulai dari kau dulu. Sementara itu, di rumah sakit militer, Serka Ayu menerima kunjungan dari rekan-rekannya. Tangannya yang semula lemah kini sudah mulai bisa digerakkan. Ketika Sersan Jalu datang membawakan kabar tentang operasi penangkapan Reza, mata Ayu berkaca-kaca. Dia ditangkap? Tanya Ayu lirih. Iya, jawab Jalu lembut. Berkat keberanianmu, Ayu, kau pemantik dari semua ini. Ayu menatap keluar jendela rumah sakit. Jalanan terlihat tenang. Tak ada lagi suara motor bising. Tak ada lagi jeritan minta tolong. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, dia tersenyum. Bukan karena luka di tubuhnya telah sembuh, tapi karena luka di kota ini mulai mendapatkan obatnya. 3 hari setelah penangkapan Reza, buaya, kota mulai kembali tenang. Namun Letkol Rangga tahu, ketenangan semacam ini seringkali hanya badai yang sedang menahan napas. Di balik jeruji, Reza tak tinggal diam. Diam-diam, melalui pengacaranya, ia mengirimkan pesan kepada seorang sosok yang lebih tinggi dalam rantai kejahatan. Seorang bandar besar yang selama ini beroperasi di balik layar, dikenal hanya dengan nama Cobra. Pukul 1.27 dini hari, sebuah mobil terbakar di depan markas TNI Sektor Selatan. Tidak ada korban, tapi pesan itu jelas. Kalian bermain api. Letkol Rangga menerima laporan sambil berdiri di depan sisa kendaraan yang hangus. Wajahnya muram, tapi matanya menyala. Mereka mulai membalas. Gumamnya. Kita harus lebih cepat dari mereka. Di tempat lain, di sebuah gudang tua yang sudah tak digunakan, puluhan pemuda bertato mulai berkumpul.
Mereka bukan sekadar geng jalanan. Mereka adalah anak buah Cobra, mantan tentara bayaran, preman veteran, bahkan eks-narapidana kelas berat. Di tengah mereka berdiri seorang pria tinggi berbadan tegap. Wajahnya penuh luka lama, bekas tembakan dan sayatan. Dialah Cobra, dalang dari jaringan begal, narkoba, dan perdagangan senjata di wilayah Jabodetabek. Reza jatuh karena dia lengah, ujar Cobra dingin. Tapi kalian tidak akan. Kita buat mereka sadar siapa penguasa malam di kota ini. Salah satu anak buahnya, Bowo, menyela, kalau TNI ikut campur, bukannya kita makin sempit geraknya, Bang. Cobra mendekat, menatap tajam. Makanya kita pukul duluan. Serang siapa saja yang mereka lindungi. Kita buat mereka ragu bergerak. Di rumah sakit militer, Serka Ayu masih dalam masa pemulihan. Tapi malam itu, suara kaca pecah membangunkannya. Ia mendengar langkah tergesa di lorong. Tiba-tiba, dua orang bertopeng menyelinap masuk ke ruangannya. Mereka membawa pisau dan logam panjang. Ayu, meski tubuhnya belum pulih penuh, langsung menjatuhkan lampu meja ke lantai, menciptakan kekacauan. Ia menggulingkan badannya dari ranjang, mengambil kursi penyangga infus dan mengayunkannya ke arah salah satu penyerang. Suster berteriak. Alarm darurat berbunyi. Dalam hitungan menit, petugas militer bersenjata lengkap menyerbu ruangan. Dua penyerang berhasil dilumpuhkan. Salah satunya sempat berteriak, Cobra akan balas dendam. Letkol Rangga langsung datang ke rumah sakit begitu mendapat kabar. Ia berdiri di samping ranjang Ayu, yang meski lemas tetap menatapnya penuh semangat. Mereka tidak akan berhenti, Pak. Mereka tidak takut lagi, kata Ayu pelan. Dan karena itu, kita harus lebih tegas dari sebelumnya, jawab Rangga sambil mengepalkan tangan. Keesokan harinya, operasi besar-besaran digelar. Bukan lagi hanya satuan kecil. Kini, pasukan gabungan TNI dan intelijen sipil mulai mengidentifikasi semua titik kekuatan Cobra. Semua rumah kontrakan, markas tersembunyi, gudang tua, hingga klub malam yang dicurigai jadi sarang kejahatan dipantau ketat. Kota berubah menjadi ajang perang diam-diam antara kekuatan resmi dan jaringan kriminal. Letkol Rangga berdiri di depan peta besar dengan puluhan pin merah. Ia menunjuk satu titik dengan telunjuknya. Markas utama mereka ada di sini. Gudang Pelabuhan Timur. Kita serbu sebelum matahari terbit. Sementara itu, Cobra sudah tahu pasukannya mulai terpantau. Ia duduk di kursi kulit reot, menatap layar CCTV yang menunjukkan wajah Rangga di layar berita. Kau ingin bermain dengan pasukanmu, Rangga? Gumamnya. Baik, mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Malam semakin kelam. Tapi dalam kelam itu, dua kekuatan tengah bersiap untuk saling hantam. Dan di antara mereka, ada sebuah kota yang masa depannya dipertaruhkan. Pagi buta menyelimuti Pelabuhan Timur, tempat yang selama ini menjadi markas utama jaringan Cobra. Kabut tipis menyelimuti tumpukan peti kemas dan gudang-gudang besar yang sunyi. Namun, di balik keheningan itu, letusan senjata dan langkah kaki berat pasukan TNI mulai mengisi udara. Letkol Rangga memimpin operasi dengan sigap. Radio di telinganya berdering-dering, berisi laporan dari pasukan yang bergerak mengelilingi markas musuh. Semua unit, waspada. Mereka pasti sudah menunggu. Jangan beri celah sedikit pun, perintah Rangga tegas. Di dalam gudang, Cobra berdiri di tengah anak buahnya yang bersiap menghadapi serangan. Wajahnya penuh amarah, namun ia tetap berusaha tenang. Kita berjuang sampai titik darah penghabisan, teriaknya. Ingat, kalian bukan cuma bertarung untuk diri sendiri, tapi untuk menguasai malam ini. Suara ledakan mulai mengguncang gudang saat pasukan TNI mulai menembus barikade. Pertempuran sengit pecah. Suara tembakan, teriakan, dan dentuman bom Molotov memenuhi udara. Di tengah chaos itu, Serka Ayu yang sudah mulai pulih, turun ke medan tempur bersama pasukan cadangan. Meski masih merasakan sakit, semangatnya berkobar. Ia melangkah maju, menembak dengan tepat sasaran,
membantu membebaskan beberapa warga sipil yang terjebak. Di saat yang sama, Letkol Rangga dan Kobra akhirnya bertatap muka di ruang penyimpanan senjata. "Kobra, sudah cukup darah tumpah," kata Rangga dengan suara dingin. "Saatnya kau mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu." Kobra tertawa sinis. "Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Ini baru permulaan." Mereka pun bertarung sengit, bukan hanya dengan senjata, tapi juga tekad dan keberanian. Pertarungan itu menjadi simbol antara kebenaran dan kejahatan. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, akhirnya pasukan TNI berhasil menangkap Kobra beserta anak buahnya. Markas mereka hancur, jaringan kriminal itu mulai runtuh. Warga kota yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai bernapas lega. Jalanan kembali aman, dan keadilan ditegakkan. Di depan markas, Letkol Rangga dan Serka Ayu berdiri bersama para anggota pasukan. Wajah mereka lelah tapi penuh kemenangan. "Keberanian satu orang bisa membangkitkan perubahan," kata Rangga pelan, menatap Ayu. "Kau sudah membuktikan itu." Ayu tersenyum. "Ini bukan tentang aku, Pak. Ini tentang kita semua yang percaya keadilan bisa menang." Cerita ini menjadi saksi bahwa keberanian dan pengorbanan, bahkan dari satu prajurit wanita, mampu mengguncang dunia kejahatan dan mengubah nasib sebuah kota. Dan di balik gelapnya malam, cahaya keadilan tetap menyala, membimbing langkah mereka menuju masa depan yang lebih aman.